jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani akan membantu kalian belajar pelajaran atau KD di kelas 10 Matematika Wajib, yaitu tentang apa? Daerah asal dan daerah hasil beberapa fungsi. Nah, apa sih daerah asal dan daerah hasil? Yuk kita simak berikut ini. Jika Bu Rani punya daerah A dihubungkan dengan fungsi F pada daerah B, maka akan tertulis adalah fungsi A menuju B, ya. Nah, atau kalau di A itu adalah himpunan nilai X, maka akan disebut dengan daerah asal atau domain, ya. Karena ini F maka DF. Artinya adalah daerah asal yaitu himpunan semua nilai X. Kalau di sebelah sini ini adalah daerah hasil, ya. Biasa disimbolkan dengan RF, range fungsi F, ya. Dan itu merupakan semua himpunan nilai Y. Nah, biar nggak pusing kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fx sama dengan 5x kurang 1, di mana x-nya ada di antara 1 sampai 4. Satunya tidak masuk karena tidak ada sama dengan, tapi 4-nya masuk karena ada tanda sama dengan. Nah, untuk daerah asal ini sudah langsung ketahuan, ya, yaitu df-nya atau daerah asal fungsi f itu adalah x, di mana ya ini daerah asalnya. X ada di antara 1 sampai 4, ya. Biasanya X-nya adalah anggota real. Nah, bagaimana dengan range-nya? Nah, mudah sekali range-nya. Range itu ingat adalah himpunan semua nilai Y, ya. Tinggal kamu masukkan ujung-ujungnya. Kalau X-nya 1, masukkan 5 kali 1 kurang 1. Iya 4. Maka 4 batasnya. Y, nah karena dia tidak ada sama dengan, maka ini juga tidak ada sama dengan. Sekarang kita masukkan ujungnya, X-nya 4. 5 kali 4 kurang 1. Iya, 19. Nah, di mana Y-nya semua anggota bilangan real. Maka daerah range-nya adalah Y di antara 4 sampai 19. Y-nya 4-nya tidak masuk karena tidak ada sama dengan, karena si X-nya yaitu bernilai 1 juga tidak ada sama dengan. Lalu Y paling besar adalah 19. Y-nya yang 19 masuk. Karena apa? Karena daerah asalnya si X-nya 4 adalah juga masuk. Gitu ya. Oke. Jadi mudah ya. Tinggal range itu masukkan ujung-ujung dari daerah asal. Oke. Nomor 2. Jika diketahui GX sama dengan 3X plus 2, maka tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, kita tahu ini juga merupakan fungsi linear. Ciri fungsi linear adalah X-nya berpangkat 1, paling besar, sama dengan ini, juga berpangkat 1. Ini fungsi linear. Nah, karena tidak ada daerah pembatasnya seperti yang nomor 1, maka dikatakan mau X berapapun, apakah kita akan punya hasil GX? Iya, mau X-nya min 1, 3 kali min 1 tambah 2 ada nilainya. Mau X-nya setengah, mau X-nya 1000, mau X-nya min 1000, atau berapapun pasti Y-nya ada. Maka kalau tidak ada daerah asalnya, dikatakan daerah asal dari fungsi G adalah X, di mana X anggota bilangan real. Nah, bagaimana daerah hasilnya? Daerah hasil itu adalah Y. Nah, GX ini biasa disimbolkan dengan Y, sama dengan 3X plus 2. Untuk mencari daerah hasil harus si X sendiri. Kalau si X sendiri berarti mana yang pindah? Iya plus 2. Kalau pindah jadi min 2. Jadi 3X sama dengan Y kurang 2. Atau kita tulis 3X-nya di sebelah kiri ya. Y min 2. Bagaimana mencari X? Iya semua dibagi 3. Jadi Y min 2 per 3. Nah coba perhatikan. Karena di sini ingat ya, untuk mencari nilai daerah hasil, si X-nya harus koefisiennya 1 di sini. Nah, artinya kalau sekarang kita masukkan Y berapapun, apakah ada hasil si X nggak? Ada. Y mau dimasukkan angka berapapun, pasti hasil X-nya ada. Mau Y-nya min 1. Kalau min 1 Y-nya berarti min 1 min 2 per 3 itu adalah min 1. Betul, min 1 min 2 kan min 3. Dibagi 3 adalah min 1. X-nya ada min 1. Mau Y berapa? 1000. Oke, 1000 kurang 2? Iya, 998 dibagi 3. Apakah ada hasilnya? Ada walaupun rasional, begitu ya. Maka kita tahu daerah hasilnya dari fungsi G juga sama. Y di mana Y anggota bilangan real. Jadi untuk fungsi linear mudah sekali. Kalau tidak diketahui daerah asalnya, maka X dan Y-nya anggota real. Tapi kalau diketahui daerah asalnya, mencari range-nya tinggal masukkan daerah yang ujung-ujungnya. Masukkan X-nya 1, didapat 4, masukkan X-nya 4, didapat 19. Jadi mudah banget. Nah, bagaimana dengan fungsi kuadrat? Kita lihat berikut ini.
Nomor berikutnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 8. Ini disebut dengan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya, nah disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana dengan daerah asalnya? Nah, daerah asalnya kalau tidak diketahui, berarti kamu masukkan x berapapun ada hasilnya nggak? Ada, betul. Jadi X berapapun ada hasilnya. Ya, kamu boleh pilih mau X yang negatif, misalnya negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 2 kurang 8, pasti ada fx-nya, pasti ada hasilnya, ya. Maka daerah asalnya yaitu X, di mana X anggota bilangan real. Nah, seperti ini, ya. Nah, bagaimana dengan daerah hasilnya? Nah, ini yang menarik. Kalau fungsi kuadrat, dia pasti punya yang namanya titik puncak. Jika A-nya positif, ini kan A-nya positif ya. A itu koefisien X kuadrat. Kebetulan karena koefisien X kuadrat di sini kalau tidak ada berarti dianggap 1 ya. 1 itu positif. Jadi jika Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ini fungsi kuadrat, A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Berarti punya nilai maksimum atau minimum puncaknya? Iya, minimum. Oke. Nah, rumus Y untuk mencari nilai minimum, yaitu X-nya adalah min B per 2A, Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke? Nah, kalau A-nya negatif, misalnya min 2X kuadrat tambah 3X plus 5 misalnya, berarti A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Kalau grafiknya atau parabolanya terbuka ke bawah, berarti puncaknya maksimum atau minimum? Iya, ini adalah maksimum. Kalau ini minimum. Jadi, kalau A-nya positif, dia punya titik puncak atau nilai Y-nya minimum. Kalau A-nya negatif, puncaknya nilai Y-nya maksimum. Nah, untuk fungsi kuadrat, untuk mencari daerah range, kamu tinggal masukkan nilai maksimum atau minimumnya, yaitu cukup ini. Oke? Nah, kita masukkan ya. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Yuk kita masukkan. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, kita masukkan B-nya. B itu adalah koefisien X. Dalam hal ini adalah 2. Oke, 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya. A-nya adalah 1. C-nya adalah negatif 8. Ya, konstantanya. A-nya 1, C-nya min 8. Per min 4 kali A-nya tadi 1. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 1 kali min 8 adalah negatif 32. Per min 4. 4 min ketemu min? Ya, plus 4 tambah 32 adalah 36. 36 dibagi min 4 adalah min 9. Oh, ternyata kita lihat bahwa fungsi kuadrat ini memiliki nilai minimumnya adalah min 9. Kenapa nilai minimum? Karena A-nya positif. Nah, kalau nilai minimumnya atau yang paling kecilnya 9, maka semua Y-nya ada di atas 9, negatif 9. Dengan demikian, range-nya adalah Y, di mana Y lebih besar. Karena semua namanya range itu semua nilai himpunan nilai X. Y-nya semua di atas nilai negatif 9. Maka Y-nya lebih besar sama dengan negatif 9, di mana Y-nya anggota bilangan real. Nah, jadi mudah. Kamu tinggal cari Y-nya, rumus B kuadrat min 4AC per min 4A, range-nya diperoleh Y-nya min 9. Karena dia minimum, lihat minimum, kenapa minimum? Karena A-nya positif, yaitu 1. Maka karena minimum berarti semua nilai Y ada di atas nilai negatif 9. Maka range-nya Y lebih besar sama dengan negatif 9. Tapi kalau A-nya negatif, misalnya nih, di sini batasnya Y puncaknya adalah 3. Maka range-nya atau daerah hasilnya adalah Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 3. Karena dia nilai Y-nya semua ada di bawah nilai 3. Begitu ya. Jadi ini jawabannya. Mudah bukan? Iya. Nah, contoh berikutnya kita akan masuk ke fungsi rasional. Nomor berikutnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi G. Gx sama dengan 5 per 3x min 6. Ini adalah
fungsi rasional ya atau pecahan. Kenapa? Nah, perhatikan, yang namanya fungsi pecahan itu adalah fx per gx. Nah, suatu fungsi pecahan syaratnya penyebut tidak boleh 0. Nah, daerah asalnya penyebut tidak boleh 0. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau ibu tanya, 6 dibagi 2 berapa? Iya, 3. Kenapa? Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Sekarang kalau 0 dibagi 2 berapa? Iya, 0. Karena 0 kali 2 sama dengan 0. Sekarang kalau 2 dibagi 0 berapa? 0, Bu. Apakah 0 kali 0 sama dengan 2? Oh, bukan. 2, Bu. Apakah 2 kali 0 adalah 2? Oh, bukan juga. Nah, berarti tidak ada atau tidak terdefinisi jika penyebutnya 0. Maka syarat pecahan tidak boleh penyebutnya 0 karena nanti tidak akan terdefinisi. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Untuk fungsi pecahan penyebut tidak boleh 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena ini adalah pecahan, maka daerah asalnya penyebut tidak boleh 0. Mana penyebutnya? Iya, penyebut adalah 3x min 6. Maka 3x kurang 6 tidak boleh 0. 3x tidak boleh pindah min 6 jadi 6. Oke. X tidak boleh, ya kalau kali pindah jadi bagi 6 dibagi 3, 2. Maka daerah asalnya adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan 2. X-nya anggota bilangan real. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah hasil? Nah, daerah hasilnya seperti tadi Bu Rani bilang bahwa kita harus mencari X-nya di sebelah kiri tersendiri. Gx-nya kita misalkan sebagai Y. Oke, kita masukkan ya. Berarti Y sama dengan 5 per 3X kurang 6. Berarti kita kali silang. Y kali 3X min 6 adalah Y kali 3X adalah 3XY. Y kali min 6 adalah min 6Y sama dengan 5. Tadi Ibu bilang untuk mencari daerah range harus si X di sebelah kiri, harus si X sendiri ya. Mau kiri atau kanan terserah, pokoknya harus sendiri. Oke, karena yang ada simbol X yang mana? Variabel X ini. Oke, berarti 3XY sama dengan si ini harus pindah. Min jadi apa? Plus, oke, 5 plus 6Y. Maka 3X atau kita mencari X berarti mana yang pindah? Iya, 3Y. Kalau kali pindah jadi apa? Bagi, oke, berarti 5 tambah 6Y dibagi, iya 3Y gitu. Nah, sekarang lihat. Ternyata setelah kita mencari nilai X ternyata berupa pecahan. Ingat syarat pecahan apa? Iya, penyebut tidak boleh 0. Mana penyebut di sini? Iya, 3Y. Maka 3Y tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y tidak boleh sama dengan, kalau kali pindah jadi bagi 0 bagi 3, 0. Nah, Y itu adalah daerah hasil. Ya, ingat Y, himpunan nilai Y adalah daerah hasil atau range. Maka range-nya adalah Y, di mana Y tidak boleh bernilai 0 dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, mudah banget ya. Jadi ingat, kalau untuk fungsi pecahan, penyebut tidak boleh 0 untuk daerah asal. Seperti ini, penyebutnya 3x min 6 tidak boleh 0, x-nya tidak boleh 2. Nah, untuk range selalu Gx fungsinya disimbolkan sebagai Y sama dengan 5 per 3x min 6. Cari x-nya sehingga dia hanya tinggal sendiri. Nah, dari sini kita tahu ada Y-nya kan? Oh, ternyata berupa fungsi pecahan juga. Nah, kita lihat. Kalau fungsi pecahan penyebut tidak boleh 0. Penyebutnya adalah 3Y tidak boleh 0, maka Y-nya juga tidak boleh 0. Karena 0 bagi 3 juga 0. Maka karena Y adalah range, maka syarat range adalah Y-nya tidak boleh 0. Nah, mudah ya? Untuk soal berikutnya kita masuk ke fungsi berupa fungsi akar. Seperti apa? Yuk kita saksikan. Soal berikutnya, tentukan daerah asal fungsi f dan daerah hasil fungsi f dari fx sama dengan akar x kuadrat min x min 12. Nah, perhatikan berikut ini. Jika ibu punya fungsi akar, ya, fungsi akar, misalnya akar dari, atau ini misalnya y sama dengan akar dari fx. Nah, ibu tanya, paling kecil di akar ini berapa? Apakah dalam akar boleh akar negatif? Tidak boleh. Paling kecil? Iya, 0. Akar 0 ada. Akar 1 ada. Oke. Berarti syarat bentuk akar di dalam akar, kebetulan di dalam akar sini adalah fx, harus lebih besar sama dengan 0 karena minimal 0 dan harus positif. Karena tidak ada akar negatif, ya. Maka daerah asalnya adalah di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat. Ini adalah bentuk akar.
Syarat daerah asalnya apa? Iya, di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Mana yang di dalam akar? Iya, ini semua. Jadi X kuadrat kurang X kurang 12 harus lebih besar sama dengan 0. Ini syarat di dalam akar atau syarat bentuk akar. Ya. Nah, karena dia bentuk kuadrat, kita faktorkan. X kuadrat adalah, iya, X dikali X. Cari dua buah bilangan dikalikan negatif 12, kalau dijumlahkan negatif 1. Bilangan apa dan apa? Iya, min 4 dan plus 3. Min 4 kali 3 adalah min 12, min 4 tambah 3 adalah min 1. Oke, kita anggap sama dengan dulu ya. Jadi, kalau dua buah bilangan sama dengan 0, artinya sebelah kiri itu sama dengan 0 atau sebelah kanan sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 3. Karena dia pertidaksamaan seperti yang kemarin diajarkan Ibu, berarti harus buat iya garis bilangan. Mana duluan? Iya, negatif 3 baru 4. Karena ada tanda sama dengan, maka ini bulat penuh. Jadi masuk, min 3 masuk, 4 masuk. Oke, kita ambil titik uji, mau X sama dengan berapa? Oke, 0, 0 ada di mana? Di kiri, di tengah, di kanan? Oke, betul, di tengah. Kita masukkan ke soal. Oke. X kuadrat kurang X kurang 12. Masukkan X-nya 0. 0 kuadrat kurang 0 kurang 12. 0 kuadrat kurang 0 kurang 12. Apakah betul lebih besar sama dengan 0? Yuk kita cek. 0 kuadrat 0 kurang 0, 0 kurang 12? Iya, min 12. Apakah min 12 lebih besar sama dengan 0? Oh, salah. Oke, berarti yang diuji ini daerah yang salah. Yang betulnya adalah kiri dan kanan. Oke, karena selang-seling ya. Kalau di tengah salah, maka kiri benar, kanan benar. Maka jawaban daerah asalnya DF-nya adalah X, di mana X kalau ke kiri lebih kecil sama dengan min 3 karena ada tanda sama dengan, atau X-nya ke kanan, iya, lebih besar sama dengan 4, di mana X-nya anggota real. Betul, itulah daerah asalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah hasilnya? Mudah sekali. Untuk daerah hasil, coba kita masukkan X berapapun, asalkan ini positif, apakah ada hasilnya? Iya, karena sudah tahu daerah asalnya adalah X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 4, di mana semuanya pasti adalah positif. Apakah Y-nya ada akarnya kalau semua yang di dalam akar ini positif? Iya, ada. Maka karena kita tahu bahwa di dalam akar positif, maka fx-nya pasti memiliki nilai. Dengan demikian, range-nya adalah Y, di mana kalau memiliki nilai berarti semua termasuk, artinya Y semua anggota bilangan real. Nah, begitu. Mudah bukan? Nah, untuk variasi-variasi soalnya akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang daerah asal dan daerah hasil dari beberapa fungsi. Fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi dalam bentuk akar. Sampai jumpa.